Anda pasti hafal benar dengan wajah wanita bernama Helsi Herlina ini. Apalagi jika Anda penggemar sinetron Bawang Merah Bawang Putih. Bisa dibilang sepanjang cerita Helsi harus terus-menerus memasang tampang judes, culas, dan menyebalkan. Ada ukuran sederhana untuk mengukur apakah seseorang berhasil memerankan tokoh antagonis dengan baik, yaitu reaksi penonton. Pernah satu hari di lokasi syuting, pas itu waktu itu kejadiannya di lokasi. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Ghostpot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nadia Mulya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghostpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita, dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Helsi Herlina pernah dikeroyok penggemar gara-gara perannya sebagai ibu tiri yang kejam. Nani Wijaya masih sering teringat dengan mendiang Sukma Ayu. Musim liburan sekolah telah tiba. Vena Melinda punya cara unik untuk mengisi liburan anak-anaknya. Bagaimana dengan liburan ala Reza dan Chelsea Olivia? Nicholas Saputra ternyata bukan mahasiswa yang aktif di kampusnya. Lembu tak mau memecat Itong yang baru saja keluar dari penjara. Inul buka tempat hiburan karaoke. Apakah Inul akan pensiun? Inilah Ghostpot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, biasa memerankan tokoh jahat dalam sinetron ternyata tidak enak. Helsi Herlina, si ibu jahat dalam sinetron Bawang Merah Bawang Putih, sampai-sampai pernah dipukuli oleh penggemarnya gara-gara peran antagonisnya itu. Pemirsa, kehilangan Sukma Ayu bagi Nani Wijaya tentu sebuah peristiwa yang tidak mudah dilupakan. Beruntung, Nani Wijaya mempunyai sebuah cara untuk bisa menumpahkan kerinduannya kepada mendiang putri bungsunya itu. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu cerita seru dari Helsi Herlina. Pemirsa, inilah Ghostpot. Anda pasti hafal benar dengan wajah wanita bernama Helsi Herlina ini. Apalagi jika Anda penggemar sinetron Bawang Merah Bawang Putih. Bisa dibilang sepanjang cerita Helsi harus terus-menerus memasang tampang judes, culas, dan menyebalkan. Ada ukuran sederhana untuk mengukur apakah seseorang berhasil memerankan tokoh antagonis dengan baik, yaitu reaksi penonton. Pernah satu hari di lokasi syuting, pas itu waktu itu kejadiannya di lokasi syuting rumah sakit. Tahu-tahu segerombolan ibu-ibu sekitar 5, 6 atau 7 orang itu langsung tanpa A, I, U, E, O langsung, nah ini dia, langsung mereka pukul sampai Helsi nggak punya kesempatan nanya kenapa bu, saya bilang sakit pun mereka mesti habis gimana, saya kesel, biar rasa ya, maka kalau misalnya jadi orang tuh jangan galak-galak, aduh ibu please deh ibu, itu cuma sinetron. Pemain antagonis memang sering menjadi sasaran kemarahan penonton. Sebagian penonton sinetron kita memang terkadang naif, tak bisa membedakan mana dunia nyata dan mana yang alam cerita. Saya berusaha untuk memahami bahwa ada beberapa masyarakat kita yang mungkin berpikir bahwa itu benar-benar nyata, bahwa acting kan hanya pura-pura. Seminggu saya shock, saya sempat bilang sama keluarga bahwa saya nggak mau lagi dapat peran antagonis. Tapi yang lain lebih banyak yang berpikir dan bilang udah gak apa-apa terusin, berarti itu bagus, berarti masyarakat menganggap bahwa itu sebenarnya benar-benar ya, tapi please dong jangan kayak gitu, sakit banget. Sering muncul cerita unik tentang pemain antagonis seperti Helsi. Konon karena kebanyakan berakting sebagai si jahat, sebagian karakter jahat itu bisa terbawa ke dalam dunia nyata. Apakah Helsi pernah mengalami hal seperti itu? Jauh banget, saya termasuk orang yang sangat cinta dengan kedamaian. Karena gila kalau misalnya marah, otot semua bekerja keras dan menjadi jelek, suara teriak-teriak juga jelek, kalau marah-marah muka juga jadi jelek. Nani Wijaya ternyata belum bisa melupakan mendiang Sukma Ayu. Untuk melampiaskan rasa rindunya kepada Sukma, Nani jadi banyak bergaul dengan anak-anak muda seumuran Sukma Ayu. Seperti yang baru saja dilakukannya dalam sebuah acara yang digelar oleh sebuah SMU ini.
Nani bahkan sempat membacakan sebuah puisi karya seseorang yang empati dengan penderitaan Sukma, berjudul Bangkitlah dan Katakan Mama. Telah mengakhiri rasa itu demi cahaya Sukma. Bangkitlah dan katakan, Mama. Nani bukan sedang membagi kesedihannya kepada anak-anak muda ini. Nani Wijaya justru ingin berbagi kasih sayang kepada mereka. Nani ingin menyentuh kesadaran anak-anak muda untuk hidup dalam lingkungan pergaulan yang positif. Prihatin sekali melihat terjadinya macam-macam kejadian ya terhadap anak-anak muda. Jadi memang kita harus mempunyai cara lain ya untuk menuntun mereka ya. Dimana sekarang bahwa ternyata lingkungan lebih gencarnya daripada kita orang tua mendidiknya di rumah. Jadi si orang tua juga harus ikut belajar lagi gitu, harus terjun juga ke masyarakat, terjun juga aktif gitu, aktif ya secara aktif ya untuk ya menggiring menyamakan persepsi mereka. Jadi kita juga harus cepat tanggap gitu. Nani Wijaya sadar betul musuh utama anak-anak muda zaman sekarang adalah narkoba. Karya kita akan lebih baik sebetulnya daripada kita memakai hal-hal yang ya saya anggap memang negatif ya. Narkoba itu negatif. Lebih baik karyanya kalau tanpa narkoba, saya kira begitu juga. Memang benar kata pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak hanya sepanjang gala. Ayo liburan, ya musim liburan sudah tiba. Saatnya bagi anak-anak sekolah untuk bersenang-senang setelah berbulan-bulan mereka berkutat dengan buku. Hanya saja bagi yang tidak lulus atau tidak naik kelas, terpaksa harus melewati liburan dengan gundah. Pada segmen berikut ini akan kita dengarkan cerita dari dua artis cilik yang mengisi liburan dengan caranya sendiri. Sementara itu, Vena Melinda suka mengajak anak-anaknya mengunjungi tempat fitnessnya. Ada pula tips dari praktisi pendidikan Arif Rahman tentang perencanaan liburan yang tidak sekedar hura-hura. Pemirsa, inilah Gospot. Chelsea Olivia, pemain sinetron Tuhan Ada di Mana-mana ini akhirnya bisa menikmati liburan sekolah dengan gembira. Chelsea sempat pesimis tak naik kelas. Maklum saja semenjak terjun sebagai pemain sinetron, kesibukan Chelsea di luar sekolah kian bertambah. Konsentrasi Chelsea terpecah antara sekolah dan sinetron. Apalagi Chelsea merasa lemah di pelajaran matematika. Sebenarnya sih aku juga waktu dulu sempat deg-degan gitu ya pas waktu mau nerima rapot, soalnya dulu pernah waktu ulangannya itu yang susah gitu ya mata pelajaran. Aku kan kebetulan kan ulangannya cuma 4 hari, itu tuh satu hari itu ada yang tiga pelajaran, sementara aku syutingnya tuh yang sampai subuh gitu. Terus udah itu aku aduh gimana ya, ini pelajarannya susah-susah, kebetulan mat kan aku nggak begitu jago lah ya di mat. Waktu aku pengambilan rapat aku nggak berani ikut soalnya aku takut nggak naik. Aku nervous duluan. Alhamdulillahnya ya nilai rapatku malahan lebih lumayan daripada yang kemarin. Chelsea akhirnya naik ke kelas 3 SMP. Lantas kemana Chelsea akan memanfaatkan liburan sekolahnya? Rencananya itu ke Singapura karena kan di sana kan barangnya ya lumayan bagus dan murah gitu kan. Tapi ya gimana dengan jadwalku yang padat kayak begini, aku juga nggak bisa. Jadi ya rencananya aku mau pulang ke Lampung aja. Aku ke Lampung juga cuma sehari mungkin, karena kan hari Seninnya aku udah harus syuting lagi gitu. Chelsea tak bisa berlama-lama menikmati liburan karena harus kembali syuting. Sementara itu, Reza mengisi hari liburannya dengan terlibat dalam pentas operet Oki Nirmala. Sebuah cara mengisi liburan yang amat kreatif. Selain itu, apakah Reza punya kegiatan lain di musim liburan kali ini? Biasanya ya aku baca buku atau baca komik, terus nonton TV sama main. Ya gimana? Ya liburan itu pasti identik dengan senang, liburan kemana gitu, piknik pasti. Reza sekarang sudah naik ke kelas 2 SMP. Apakah Reza sempat membuka-buka buku pelajaran selama masa liburan ini? Nggak pernah.
Sementara itu, keluarga Vena Melinda dan Ivan Fadila punya cara unik dan kreatif untuk mengisi liburan anak-anaknya. Vena sering mengajak anak-anaknya mengunjungi studio fitness miliknya. Apakah Vena ingin menularkan hobi fitnessnya kepada anak-anak? Jadi aku biasain Vera sama Atala untuk tahu bahwa mama papanya tuh kerja keras gitu loh. Jadi kayak di studio saya biasain mereka meskipun liburan, si Feral ayo